Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang melakukan kunjungan ke museum di Gedung Sate. Sebelum kita kunjungan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tanpa Ramadan dan ini rekan-rekan saya. Nama saya Rehan Amarana Biasa. Nama saya Muhammad Babarak Sanjati. Nama saya Raffi Mumtaz Zahid Putra. Nama saya Jan Junaidi. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Asimi. Nama saya Fajar Nahwan. Nama saya Ahmad Henry. Dan di belakang kamera Ada di Saya Dias. I wanna love, gotta have a lot of love, gotta have a lot of love for you, little girl. Gotta have a whole lot of love for you, little girl, right now. Tonight I was thinking of how we used to be, hoping and praying you'd come back home to me. I wanna love, gotta have a lot of love, gotta have a lot of love for you, little girl. Gotta have a whole lot of love for you, little girl, right now. Last night I was asleep. Nah, jadi ini adalah profil tokoh dari arsitektur utama Gedung Sate dan juga tokoh arsitektur. Yang pertama ada IR Johan Gerber. Gerber adalah insinyur lulusan Sekolah Teknik Delft, teknisi Hogeschool Delft. Beliau bekerja di Departemen Pekerjaan Umum Sipil antara tahun 1919 sampai 1924 sebagai arsitek pada Dinas Bangunan Negara. Johan Gerber menjadi pemimpin dari tim arsitek pembangunan Gedung Sate. Lalu yang kedua ada Hendrik Petrus Berlage, tokoh arsitektur, lahir di Amsterdam, Belanda 21 Februari 1856. Hendrik Petrus Berlage adalah seorang maestro arsitek yang memiliki reputasi mendunia. Beliau menjadikan Gedung Sate sebagai kajian dalam seminar arsitektur kolonial pada tahun 1923. Beliau mengunjungi Jawa, Bali, dan Sumatera. Kunjungan ini menghasilkan buku berjudul Perjalananku ke Hindia. Dalam buku itu, Berlage menyebutkan Gedung Sate adalah bangunan fenomenal yang berhasil memadukan langgar timur dan barat secara harmonis. Jadi pembangunan Gedung Sate dimulai pada tahun 1920. Pembangunan Gedung Sate dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920. Penggalian tanah dilakukan untuk menanam konstruksi beton bertulang sebagai fondasi bangunan dan pembangunan ruang bawah tanah. Dilanjutkan dengan pembangunan lantai pertama hingga ketiga. Dan menara Gedung Sate pun selesai dibangun pada tahun 1924. Menara selesai bangun, bagian dinding disempurnakan dan diletakkan ornamen-ornamen batu di sekeliling bangunannya. Gedung Sate akhirnya selesai di bagian seluruhnya. Ya, berikut ada pengerjaan bagian dalam dan luar kolom pojok gedung sampai terbentuk sebagai bagian lantai pertama. Di sini sebanyak 2.000 tenaga lokal dari Kampung Semoya, Congklong Dago, Dondok, dan Cibariko dikerjakan untuk pembangunan Gedung Sate di bawah komando Lim Agung. Mereka merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dalam membangun rumah residen priangan atau gedung pakuan pada tahun 1864 sampai 1872 dan kampus Institut Teknologi Bandung atau Teknis School pada tahun 1918 sampai 1920.
Selanjutnya ornamen yang ada di atas atap gedung sate yaitu sebagai penanggal petir melambangkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunannya yaitu sebesar 6 juta golden. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan struktur dinding pada bangunan gedung sate. Sesuai urutan ada lapisan pasir, gulungan tanah, fondasi batu belah, lapisan pasir dan ubin lantai 1. Batu belah digunakan untuk fondasi dan dinding struktur lantai 1. Sebagai perekatnya digunakan Gedung Sate dari masa ke masa. Pada tahun 1942, Gedung Sate diduduki oleh tentara Jepang dan dijadikan pusat pemerintah atau Suco, wilayah Jawa Barat, dan sebagai kedudukan komandan militer daerah, kantor pusat, Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan atau Departemen Van River and Waterstaat. Masih difungsikan dalam bidang yang sama namun dengan nama Kokubu Sunitsu atau sering disebut Doboku, yang dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan. Sejak saat itu istilah pekerjaan umum menjadi lazim digunakan. Lalu pada tahun 1980 sampai 2008, Gubernur Jawa Barat Aang Kunaevi memindahkan kantor gubernur dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari gedung Kertamukti di Jalan Braga ke gedung Sate. Kasih. Ya, jadi di sini ada gedung sate itu merupakan sebuah ide. Gedung sate dirancang dengan konsep arsitektur tropis yang dibuat oleh J. Gerber yang didasari penyesuaian pada iklim setempat dengan menampilkan perpaduan gaya Nusantara dan Eropa. Esensi gaya ini adalah penggunaan unsur nilai lokal yang digabungkan dengan unsur modernisme dari Eropa. Perancangan bangunan gedung sate mengangkat gaya arsitektur Indo-Eropa atau Indo-Aristopik Style. Gaya ini menampilkan pendekatan fungsional dengan menyederhanakan dekorasi, berbeda dengan elemen di barat yang bersifat anti sejarah, anti ornamen, dan tidak terkait dengan konteks setempat. Sedangkan arsitek-arsitek muda di Nusantara terdorong untuk mengatasi iklim setempat dengan menggunakan gaya arsitektur Indo-Eropa. Istilah arsitektur Indo-Eropa mengacu pada jenis arsitektur yang terdapat di Hindia Belanda pada masa peralihan yang singkat, awal abad ke-20. Gaya ini berbaur dengan varian arsitektur modern Hindia Belanda. Dalam jurnal berjudul Indische Reis atau Perjalananku di Hindia, Hendrik Petrus Berlitz menyatakan bentuk seni yang akan cocok bagi gaya Indo-Eropa, dalam hal ini seni Jawa, tidak dapat diperoleh di Eropa. Jadi bentuk itulah yang harus ditemukan kembali. Setelah itu bisa ada harmoni antara konstruksi dan bentuk seni yang merupakan tujuan akhir setiap gaya. Dalam pertumbuhan itu, orang Jawa berperan sebagai arsitek mandiri, berjalan sejajar dengan jalan menuju kemandirian Indonesia. Sok. Ubur-ubur ikat lele. Jangan lupa ke museum, le.